Sebenarnya kan semua kepala-kepala suku yang berkaitan dengan permasalahan di Undang, tapi kebetulan yang ada di Pak Mat sendiri. Nah kemudian duduk masalahnya adalah ini kan permasalahan kekerabatan kekeluargaan sebenarnya dalam. Tetapi sudah beberapa kali ada upaya orang untuk membeli tanah di sana. Kemudian berupaya untuk mengukur tanah-tanah tersebut untuk kepemilikan beberapa orang. Bukan membelikan, mengontrak. Bukan membelikan, mengontrak. Ya, yang mengontrak ya. Oke, tapi itu kan ada orang harus memiliki dulu baru dia kontrak. Ya. Ya, kalau tidak ada orang memiliki bagaimana mengontrak? Mengontrak sama siapa? Kan gitu kan? Nah jadinya ini kan terakhir ini sudah kemarin ini jadi tanggal 17 Maret itu ada pihak yang datang mengendaki untuk pengukuran dengan mengikut sertakan BRIMOB. BRIMOB ini yang hadir di sini, BRIMOB ini entah pribadi atau tidak tahu, tapi sumber dari Kupang mereka. Dari Kupang datang ke sini berapa orang, 4 orang itu untuk mengukur, ya, mengukur di situ, paksakan untuk mengukur, dan pertemuan yang dilakukan itu surat menyurat yang kesepakatan keluarga semuanya tidak diindahkan. Bahkan dia mengukur tanah di situ tuh oleh BRIMOB di situ. Jadi mungkin BRIMOB ini sudah ganti jadi BPN. Gitu. Jadi seperti itu situasinya. Jadi kekerabatan ini yang kita ada bicara untuk kekerabatan ini kelihatannya ini perlu kita undang sekali lagi. Itu bisa kita duduk sama-sama lagi untuk bisa kita dalami. Nah, persoalannya sementara itu di suku ini yang menguasai sebenarnya dari Pulau Kepa ini suku mana? Suku Manggolong. Manggolong. Ya. Artinya Manggolong ini yang dikhusus apa namanya? Umum itu pada umumnya, tapi ada terkhusus untuk yang memilih juga orang khusus. Artinya ya secara keseluruhan yang mengelola apa namanya Pulau Kepa itu dari suku Manggolong. Ya, nah? Ini supaya saya runtut satu-satu. Baik, jadi baik. Nah, jadi di suku Manggolong itu ada beberapa rumah suku. ya. Yang bertanggung jawab Pulau Kepa Umar Tukar. Cuma pada baju-bajunya. Ada 2 lagi rumah itu suruhan. Jadi umat Musi itu yang diminta Sere Muhammad Karim mereka tinggal. Mereka sebagai juru bicara. Kita kasih itu satu tanggung jawab mereka. Kemudian ada Umar Boli itu kalau ada dia sebagai rumah tangga bikin api. Jadi kalau betul ada tia di pulau itu ada 3 komponen dipakai. Yang ini kita disuruh 3 ini. Dan Umat Musi sebagai juru bicara dan ini sebagai rumah tangga yang 1-5. Ya, yang Bapak ya kita biar saya lurus ke sini. Ya, Pak. Nah, artinya kalau sudah begitu, baru kita bisa tahu bahwa seharusnya ini kan pembicaraan dalam keluarga. Ya. Ya, toh? Ini kan seharusnya ini pembicaraan dalam keluarga. Pertanyaan saya yang satunya, selama ini di pulau itu ada kegiatan tidak? Ada orang tinggal atau tidak? Ada kegiatan di situ tidak? Coba, Pak. Baik, terima kasih jelaskan. Yang kamu sih. Ya, ini kan dan ini kalau secara kita bicara tentang tanah pulanya, ini tidak, karena dia datang dari pulau. Dia orang berpulau, diminta dia dulu jaga itu pulau dan sudah dikasih juga. Tapi dia mau ambil dari pribadi. Yang kedua, masukkan lagi sepesisir tanah Pulau Kepa di sebelah di Pulau Kepa itu orang hari kata. Hari ini yang punya saya, bukan tanah orang punya. Bukti pemilikan hari saya, ada bukti di rumah. Satu sarung yang dijual dari laut. Itu serah terima antara moyang laut dengan moyang darat. Kan, saya ada simpan, ada di rumah suku. Itu bukti. Bukti yang itu, siapapun juga datang ke Pulau Kepa, ritual ada dia berdiri di atas meja yang pertama saya lihat, oh Muji Mojemo. Siapa itu Muji Mojemo? Tuhan,
Garfield itu kalau ritual pasti dia setelah mesbah itu. Nah ini yang mau dijual. Mesbah termasuk mesbah ini diukur semua. Saya ceritakan sedikit bagaimana hubungan antara moyang laut dengan moyang darat itu bisa. Satu waktu ada acara adat dia, datanglah moyang laut dan dia punya anak merah. Dia kasih taruh di ayunan, dia ikut acara adat. Dia pesan kita punya moyang, apabila kalau ini anak menangis tidak boleh gendong, cukup goyang saja. Tapi kalau digoyang menangis lagi keluar sudah kita gendong, buka ikan, ini terjadi. Ayo dong masuk dalam ikan kalau kita bakar, ibunya merasa. Lari dulu, bukan pun tidak ada. Di situ ada kesepakatan. Bukan kalian mau kita pisah. Bukan kami yang mau kita itu, kalian mau kita pisah. Untuk itu, kami kembali pada acara. Acara di sini, acara kami berbikin. Kalau acara di bawah, kami sendiri. Tetapi selama hidup, apabila ada apa-apa di dalam maupun di laut, teriak sekarang kami ada di situ. Itu bersama. Jadi barang ini ritual dan ini orang tahu. Pertama, tentu kita melihat riwayat tanah Pulau Kepa atau dengan kata lain Kepa Mua, bahasa Mua Kepa, itu adalah secara utuh kurang lebih 470.000 meter persegi atau 47 hektar. Itu adalah secara utuh hak wilayah dari suku Manglolo. Kenapa? Dalam riwayat itu adalah diusahakan pertama dan diwariskan secara turun-temurun oleh Mojimo dan Jimo. Mereka ada kakak adik berdua. Satu namanya Mojimo, satu namanya Jimo. Itu sejak Indonesia belum merdeka, jauh ribuan tahun yang lalu, itu diwariskan secara turun-temurun. Jadi Pulau Kepa yang notabene 40 hektar, Pulau Kepa yang notabene 40 hektar seluruhnya atau seutuhnya diusahakan oleh dua kakak adik tadi, Mojimo dan Jimo, dan itu seluruhnya diwariskan kepada anak cucu sampai kepada Bapak Mat Marweke dan Bapak Muksin Peniari dan saudara-saudaranya yang ada di dalam suku Manglolo. Secara hukum adat itu diwariskan secara turun-temurun dan itu ada pesan leluhur bahwa siapapun boleh datang tinggal di pulau ini, siapapun boleh menikmati hasil usaha dalam bentuk bercocok tanam atau beternak, tetapi jangan pernah dijadikan surat, istilahnya disuratkan. Arti disuratkan itu artinya tidak boleh dijadikan milik orang per orang atau badan hukum. Di satu pulau Kepa keseluruhan yang notabene 40 hektar itu adalah hak milik wilayah suku Manglolo, warisan dari dua bersaudara tadi itu Mojimo dan Jimo tadi. Jadi pesan leluhurnya bilang begini, tanah teh hati lelang paru-paru. Tanah ini tidak boleh dibatalkan, dijadikan pribadi, baik pribadi orang maupun badan. Dan itu yang dipegang teguh oleh dari ahli waris ke ahli waris sampai kepada mereka semua. Nah kemudian masuk tahun 2000-an baru mulai ada aktivitas yaitu kegiatan untuk pengukuran. Nah pengukuran oleh pertanahan itu berarti logika hasilnya adalah mau jadikan pribadi tadi. Nah itu bertentangan dan pesanan dari dua leluhur. Nah dan karena itulah sikap dari Bapak Mat dan Bapak Peri dan saudara-saudaranya menjelaskan sebagai keluarga, menjelaskan siapakah orang-orang yang mendatangkan mau jual ini. Ada orang yang notabene asli duluan dari asli di dalam keluarga Manglolo, ada juga yang datang tinggal sama-sama. Bagi dari timur barat utara datang, namanya suku Manglolo, suku yang ada dalam itu Bukatangan dan mereka sama-sama. Tapi kemudian dalam proses tadi mereka secara diam-diam berhubungan dengan pihak pertanahan untuk turun melakukan pengukuran. Sehingga memang saya pernah tahun 2021-2022 waktu ketua dan anggota dimintakan untuk pernah sempat dibawa ke pengadilan. Tapi ya puji Tuhan di sana putusan NO. NO artinya tidak ada yang menang, tidak ada yang tenang. Kalah. Intinya bahwa persoalan ini diselesaikan secara keluarga karena mendasari amanat leluhur tadi itu begitu. Ternyata ada juga secara diam-diam tahun 2011 itu sudah dibuatkan kesepakatan baku ketua dan anggota
ada melalui berita acara sampai di pertanahan. Berita acara penyelesaian sengketa pertanahan nomor 11/2015 dalam rangka penanganan kasus pertanahan objek tanah seluas 470.000 meter persegi terletak di Pulau Kepa, Desa Arokecil, Kecamatan Albarlau dan seterusnya. Inti daripada surat itu bahwa ada berapa orang ya? Pihak pertama, pihak kedua. Itu pihak pertama ada 17 orang. Pihak kedua, ya, maaf. Pihak pertama 5 orang, yaitu Bapak Marwiki dan saudara-saudara. Pihak kedua itu Bapak Kabubura dan saudara-saudara ada 13 orang. Mereka bersepakat dengan dimediasi oleh pertanahan bahwa pertama, judulnya berita acara mediasi tanggal 27 Agustus 2015 nomor BA-11/P2 SKP /2000 nyata para pihak tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian sengketa pertanahan atas tanah yang terletak di Pulau Kepa, Desa Arokecil, Kecamatan Alor, Kabupaten Alor, Provinsi NTT. Sebagai berikut isinya: 1. Bahwa penyelesaian sengketa pertanahan atas tanah yang terletak di Pulau Kepa, Desa Arokecil, Kecamatan Alor, hari ini Kamis tanggal 7 Agustus 2015 tidak ada kesepakatan antara para pihak dalam hal pelapor dan pihak terlapor. Pelapor itu keluarga, turun nulis dari Majmuk dalam hal Bapak dan saudara-saudara. Yang kedua, bahwa dengan adanya ketidakpastian antara para pihak dalam kurung pelapor dan pihak terlapor, maka sengketa pertanahan atas tanah yang terletak di Pulau Kepa, Desa Arokecil, Kecamatan Alor dinyatakan selesai. 3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 di atas, maka bagi pihak yang merasa kepentingannya dirugikan disilakan untuk menempuh penyelesaian melalui lembaga peradilan. Itu yang tadi saya bilang Bapak Ketua, tahun 2021 sempat dibawa ke pengadilan, tetapi hasilnya tadi ada 2 warga yang berperkara di sana. Itu mereka yang menggarap, 2 orang kan menggarap tanah ini. Penggarap dan penggarap. Kali dengan si Hajar Koko. Mereka 2 yang menggarap tanah, dan mereka 2 ini saya melepas mereka. Nenek perempuan, saya punya nenek perempuan, nenek kasih nama lagi mencuci 2 orang, 2 orang yang garap. 2 orang 2 klaim karena mau dikontrak. Ayo dalam perkara makanya keluar lain orang. Karena saya menjadi saksi, saya sampaikan di panel dua tanah tidak ada. Dua cuma garap. Di mana Koko itu menyatakan Koko tetap bersikap sama dengan saudara-saudara bahwa tanah tidak boleh dijadikan milik pribadi. Sedangkan yang satunya mau proses sertifikat dalam rangka untuk kepentingan lain bisnis tadi begitu. 3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 di atas, maka bagi para hasil. 4. Bahwa dengan demikian maka tanah yang terletak di Pulau Kepa, Desa Arokecil dinyatakan status quo dan dikembalikan kepada keluarga untuk diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan oleh para pihak pelapor dan terlapor. 5. Bahwa dengan demikian maka tanah yang disengketakan sebagaimana disebutkan biasa dinyatakan selesai dan dicoret dari register sengketa pertanahan. Bapak Ketua dan anggota, maksud hukum dari ini adalah bahwa tanah ini bermasalah, itu pertama. Dengan demikian, bila ada permohonan baik orang per orang maupun badan hukum, jangan dilayani oleh pertanahan itu karena bermasalah. Pertanahan beri ruang adalah diselesaikan secara keluarga atau dibawa ke pengadilan. Oleh siapa? Oleh beliau mereka ahli waris lurus daripada Majmuk atau pihak yang merasa dirugikan. Nah, sementara dalam usaha Bapak Ketua dan anggota yang kami hormati, berperkara tidak semudah membalik terlapor. Data terakhir uang atau biaya, dan itu yang lagi dipertimbangkan. Tapi yang utama di sini adalah bahwa ini kan milik pesanan leluhur, tidak boleh kita penampakan. Dalam arti bahwa jangan dibawa kemana-mana, biar kita selesaikan di mesbah, menggolong secara itu lagi berproses ke sana. Tapi tiba-tiba secara beruntun yang tadi Bapak Mak katakan, hampir setiap tahun saja mau dilakukan pengukuran, dan lebih nyata lagi adalah menggunakan pihak ke Brimob yang tadi karena anggota Brimob datang tanggal 17. Tanah ini berfungsi sosial, hak wilayah daripada suku Manglorong Patria berfungsi. Itu prinsip sampai kapan.
dan tidak boleh disuratkan, tidak boleh disuratkan. Misalkan bahasa bilang tanah teh hati lelang paru-paru, tidak boleh dibagi-bagi dan dijual dan sebagainya. Nah ini mengarah kepada mau jual setelah jadikan pribadi, dan secara hukum berarti hak privasinya dia mau jual apa dia mau sewa, itu kan itu logika hukumnya mau ke sana begitu. Tetapi tidak boleh karena itu bertentangan dengan pesan leluhur tadi. Kemudian kepala desa keluarkan surat tanggal 10 November 2012 menindaklanjuti berita acara tadi. Ya. Jadi itu dengan hormat berdasarkan surat dari ahli waris Medimo tanggal 27 Oktober 2012 yang ditujukan kepada pemerintah desa untuk mohon bantuan peneguran, maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara-saudara bahwa sementara ini Pulau Kepa masih berada dalam status quo hasil mediasi di kantor pertanahan tanggal 7 Agustus 2015. Untuk menjaga kerukunan dalam wilayah desa ini, maka kami mohon agar semua kegiatan di Pulau Kepa sementara dihentikan dulu sampai menunggu proses lanjutan. Surat itu ditujukan kepada saudara-saudara yang tadi terlapor yang punya niat untuk mau menjadikan tanah itu menjadi pribadi. Dengan demikian bagi kami bahwa pertama, mendasari pesanan leluhur tanah itu tidak boleh dibagi bahkan disuratkan. Itu pertama. Yang kedua, dengan demikian seluruh dokumen yang sementara berproses atau yang sudah berproses yang namanya fisik sertifikat maupun dokumen lain itu adalah dinyatakan cacat hukum karena bertentangan dengan amanah, dan apalagi sementara sengketa. Menurut hukum agraria bahwa apabila satu objek sengketa itu sementara disengketakan atau diperkarakan, tidak boleh diproses sertifikat, dan hasil dari itu akan menjadi cacat hukum.